Malam teman-teman, aku dapat isyarah dan aku bikin videonya sekarang. Maaf kalau ada suara nyanyian karena di seberang sana ada konser. Dan aku mau berbagi ilmu ya buat temanku. Nah, hati manusia itu punya kekuatan, pikiran punya kekuatan, perkataan punya kekuatan, perbuatan kita juga punya kekuatan. Jadi apapun yang keluar dari tubuh kita, kalau negatif atau buruk, maka hasilnya juga buruk. Tapi kalau apa yang di hati, di pikiran, di perkataan, di perbuatan itu baik, maka hasilnya juga baik. Jadi kalau misalnya kalian berpikir negatif untuk diri sendiri, perasaan kalian negatif untuk diri sendiri, kalau kejadian beneran, itulah kekuatan dari pikiran kalian sendiri. Makanya kalau kita mencintai diri kita sendiri, biasakan berpikiran positif, berperasaan baik dengan diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita itu selalu mendapatkan kebaikan juga. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga orang lain. Biasakan kita berpikiran positif, berprasangka baik kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita itu seimbang. Kalau kita selalu berprasangka buruk untuk diri kita sendiri, mau berpikiran yang buruk, oh mungkin kita ini nanti jelek. Kalau jadi kenyataan jelek, itu namanya kekuatan dari pikiran kita, kekuatan dari hati kita. Jangan salah ya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada di dalam hati kita itu bisa menjadi kekuatan. Perkataan kita itu juga bisa jadi kekuatan yang bisa terjadi. Begitu juga perbuatan kita itu akan menghasilkan perbuatan. Kita baik ya dapat baik, kita buruk sama orang lain dapat buruk. Dan saya ngajarin ya, karena saya seorang ibu juga, ngajarin semuanya. Anak saya ibaratnya apapun yang kamu inginkan, entah itu kekuasaan, entah itu harta, entah wanita atau apapun, suatu saat kamu akan mendapatkannya kalau secara jasmani dan rohani kamu itu sudah siap. Kalau secara jasmani dan rohani kamu gak kuat untuk menerima amanah yang besar dari Tuhan, akhirnya hanya akan membawa keburukan, gak cuma buat diri sendiri tapi juga orang lain, orang-orang di sekitarmu. Jadi yang aku ajarkan adalah, duhai anakku, belajarlah dari nol agar kamu itu belajar dari alam. Belajarlah mengenal Tuhan itu dari ibumu, dari kakek nenekmu, dari mbah-mbahmu dulu, sampai ke leluhur-leluhurmu dulu, agar kamu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kalau kamu sudah bisa berbakti kepada ibu bapak, kepada kakek nenek dan leluhur-leluhurmu, maka otomatis kamu itu akan mengenal siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan ibu bapakmu, yang menciptakan kakek nenek dan nenek moyang-moyangmu dulu. Agar apa? Agar kelak ketika orang tuamu itu sudah beranjak tua, kalian anak-anaknya itu akan berlomba untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kamu inginkan harta, tahta, wanita atau apapun itu, tunggu sampai jasmani dan rohanimu itu sanggup menerima amanah yang Tuhan berikan. Agar apa? Agar yang kamu dapat itu menjadi rahmat, menjadi berkah. Kamu bisa menjalankan amanah, ibaratnya keadilan, kebenaran di jalan Tuhan. Untuk semua agama itu sama, tujuannya adalah jalan Tuhan. Hati kita punya kekuatan, pikiran punya kekuatan, semua punya kekuatan. Sebagai ibu, aku hanya punya kekuatan doa. Kekuatan doa ini. Sekarang saya sebagai perempuan, sebagai ibu hanya bisa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, untuk mewujudkan apa yang aku inginkan. Alam semesta, nenek moyangku, pamomongku,
Bantulah momonganmu ini. Bantulah anak didikmu ini alam. Bantulah aku, anak cucumu, untuk mendirikan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di alam ini. Agar apa? Agar ada kebenaran dan keadilan tercipta, agar semua makhluk hidup bisa hidup dengan damai, saling mengasihi, saling mencintai. Agar aku terlahir itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Gak cuma diriku, anak cucuku kelak bisa menjadi rahmatan lil alamin. Bisa mengubah yang buruk menjadi baik, yang gelap menjadi terang. Tidak cuma anakku, anak-anak yang lain sama. Sebagai ibu, enggak cuma ibu dari anakku, ibu dari anak-anak yang lain. Di dunia ini banyak yang tidak punya ibu. Aku yang akan jadi ibu kalian. Aku hanya ingin mengajarkan. Belajarlah dari kehidupan, belajarlah dari nol. Agar apa? Agar kalian kuat menjadi orang yang mengenal kehidupan ini, baik buruknya kehidupan ini. Agar kalian itu bisa secara jasmani dan rohani menerima apa yang sudah ditakdirkan denganmu. Agar ketika kamu itu sudah siap, kamu bisa menjadikan apa yang kamu dapat itu sebagai berkah, gak cuma buat diri kamu, tapi juga untuk makhluk lain. Gak cuma sesama manusia, tapi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada semuanya yang tak terlihat. Ada alam semesta ini. Semua, banyak yang tidak terlihat itu abadi, yang kita juga berbagi tempat dengan mereka. Cuman kadang-kadang kita itu nggak tahu, kita nggak bisa melihat. Tapi sebagian orang diberi kelebihan untuk bisa melihat. Dan saya hanya bisa berdoa dan keyakinan dan bahwa saya terlahir, saya punya cita-cita, saya bangun kerajaan Tuhan, saya bangun kerajaan Allah di alam ini. Agar apa? Agar saya mampu menjadi rahmatan lil alamin. Saya yakin dengan kekuatan doa saya. Saya yakin dengan kekuatan pikiran, perkataan dan perbuatan saya. Dan saya yakin dengan hati saya. Yang saya lakukan hanya berdoa. Biarkan Tuhan bekerja, biarkan Allah bekerja untuk saya melalui takdir dan kodratnya. Dan biarkan alam semesta ini seisinya, para leluhur, pamomong saya, yang akan membantu mewujudkan impian saya, membangun kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Semoga saya dan anak cucu saya nanti, dan anak-anak yang lain, bisa mengubah yang gelap ini menjadi terang, membawa kemakmuran, kedamaian. Tidak hanya untuk manusia, tapi alam semesta ini dan seisinya. Itu doa. Saya nggak mau yang doa remeh-temeh seperti pengen mobil, pengen, enggak. Saya mau yang seperti leluhur-leluhur saya lain, yang udah di keabadian. Saya pengen bikin kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, yang di situ ada keadilan, ada kemakmuran, ada kebenaran. Tidak hanya untuk manusia, tapi semua alam. Dan ini juga akan menjadi contoh buat kalian. Kalau kalian yakin pada diri kalian sendiri, yakin pada doa, yakin pada pikiran kalian, yakin pada hati kalian, yakin pada perbuatan kalian, yakin pada perkataan kalian. Jangan biasakan berpikiran buruk, berkata yang buruk, bertingkah laku yang buruk, ataupun berprasangka buruk, walaupun pada diri sendiri ataupun orang lain, karena itu bisa jadi kenyataan